Kitab Galatians, pasal 2. 14 tahun setelah itu, saya pergi lagi ke Yerusalem bersama Barnabas. Titus juga ikut dengan kami. Saya pergi karena Allah memberitahukan langsung kepada saya untuk menemui orang-orang terkemuka dari jemaat di sana. Pada waktu itulah saya sempat menjelaskan secara pribadi kepada mereka tentang kabar baik yang sudah saya beritakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Saya melakukannya karena tidak ingin semua pekerjaan saya dianggap sia-sia di hadapan umat Allah, dan terutama di mata Allah sendiri. Dan walaupun Titus yang ikut bersama saya itu bukan orang Yahudi, para pemimpin jemaat Yerusalem tidak menyuruhnya disunat. Hal itu pernah terjadi ketika beberapa orang Yahudi yang menyamar sebagai pengikut Kristus diam-diam masuk ke tengah jemaat-jemaat Tuhan untuk memata-matai kita. Mereka hendak mengintai seperti apa cara hidup kita yang sudah bebas dari aturan agama Yahudi berdasarkan persatuan kita dengan Kristus Yesus. Mereka mau memperbudak kita supaya terikat lagi kepada berbagai adat dan hukum Taurat. Tetapi sedikit pun kami tidak menyerah terhadap pengaruh mereka. Kami mau mempertahankan ajaran benar dalam kabar baik tentang Kristus, sehingga kalian dapat terus mempercayai apa yang sudah kami ajarkan. Orang-orang yang dianggap terkemuka di Yerusalem itu tidak memberikan tambahan apapun kepada kabar baik yang sudah saya sampaikan. Sebenarnya saya tidak peduli kedudukan orang, entah mereka terkemuka atau tidak. Lagi pula memang Allah tidak pilih kasih kepada siapapun. Akhirnya mereka pun menyadari bahwa pelayanan yang Allah berikan kepada saya berbeda dengan Petrus. Allah menugaskan saya untuk memberitakan kabar baik kepada orang bukan Yahudi. Sedangkan Petrus ditugaskan untuk memberitakan kabar baik kepada orang Yahudi. Karena Allah, yang sudah memberikan kemampuan rohani kepada Petrus sebagai rasul bagi orang Yahudi, ternyata juga sudah memberikan kemampuan yang sama kepada saya, yaitu menjadi rasul bagi orang bukan Yahudi. Jadi ketika Yakobus, Petrus, dan Yohanes, yang dihormati sebagai pemimpin di sana, menyadari bahwa Allah sudah menganugerahkan kepercayaan itu kepada saya, maka mereka sepakat untuk membuat persetujuan dengan Barnabas dan saya untuk bersatu dan bekerja sama. Kalian melayani orang yang bukan Yahudi, dan kami melayani orang Yahudi. Satu-satunya permohonan mereka kepada kami adalah supaya kami tidak mengabaikan saudara-saudari seiman yang miskin di daerah Yerusalem. Soal itu, sejak dulu saya memang selalu siap menolong mereka. Tetapi ketika Petrus mengunjungi Antiokhia, ada sikapnya yang salah sehingga saya perlu menegurnya secara langsung. Kejadiannya, pada awal kunjungannya ke Antiokhia, dia mau makan bersama orang-orang yang bukan Yahudi. Namun belakangan, ketika rombongan yang diutus Yakobus sudah tiba, Petrus memisahkan diri dan menjauhi orang yang bukan Yahudi itu. Dia takut menyinggung rombongan Yahudi yang baru datang, karena mereka termasuk pihak yang mengharuskan sunat bagi semua saudara seiman yang bukan Yahudi. Lalu orang-orang Yahudi yang lain pun ikut bersikap munafik seperti Petrus. Mereka berhenti makan bersama orang bukan Yahudi yang hadir di situ. Bahkan Barnabas juga terpengaruh. Melihat sikap mereka yang tidak sesuai dengan ajaran benar dalam kabar baik tentang Kristus, saya langsung menegur Petrus di depan semua orang itu. Bukankah engkau, sebagai orang Yahudi, sudah hidup seperti orang bukan Yahudi dengan bergabung bersama mereka kemarin? Tidak pantas sekarang engkau berpura-pura mendukung orang Yahudi yang mau memaksakan peraturan Yahudi kepada orang dari bangsa lain. Saudara-saudari, memang orang Yahudi punya kebiasaan menyebut bangsa-bangsa lain sebagai orang berdosa, karena mereka tidak memiliki hukum Taurat. Tetapi sekarang kita sudah tahu bahwa tidak seorang pun bisa dibenarkan di hadapan Allah dengan menaati hukum Taurat, baik orang Yahudi maupun bukan. Satu-satunya cara untuk dibenarkan di hadapan Allah hanyalah dengan percaya kepada Kristus Yesus. Berarti, kami orang Yahudi ternyata
orang berdosa juga. Namun sekarang kita dibenarkan di hadapan Allah karena percaya penuh kepada Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun sanggup menaati semua hukum itu. Ada orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus tetapi belum mengerti syarat untuk dibenarkan di hadapan Allah, yaitu hanya dengan bersatu dengan Kristus. Mereka pikir, kalau kita tidak lagi bergantung pada hukum Taurat, berarti kita sudah menjadi orang berdosa. Itu salah besar. Menjadi pengikut Kristus sama sekali tidak menjadikan kita orang berdosa. Dulu kami sudah mengajarkan, percayalah kepada Kristus agar dibenarkan di mata Allah. Kalau sekarang kami kembali mengajarkan, berbaliklah dari Kristus dan bergantunglah pada hukum Taurat lagi. Itu berarti kami menjadi orang berdosa. Dulu, waktu saya berusaha menaati seluruh hukum Taurat dengan kekuatan sendiri, saya menyadari bahwa saya tidak sanggup dan pasti mati dalam dosa. Tetapi dalam keadaan putus asa itulah saya menyadari pemberian Allah melalui Kristus, yakni hidup yang kekal. Sekarang secara rohani saya sudah disalibkan bersama Kristus. Itu berarti bukan lagi saya yang mengatur hidup saya, melainkan Kristus yang hidup dalam diri saya. Seluruh hidup yang saya jalani dalam tubuh duniawi ini hanyalah berdasarkan keyakinan penuh kepada Anak Allah, yang begitu mengasihi saya sampai rela menyerahkan dirinya untuk menebus saya. Jadi saya tidak mau berbalik meninggalkan kebaikan hati Allah yang sudah kita terima sewaktu bersatu dengan Kristus. Saya tidak mau kembali berusaha dibenarkan di hadapan Allah berdasarkan hukum Taurat. Kalau kita berpikir bahwa manusia bisa dibenarkan dengan menaati Taurat, maka percuma saja Kristus mati bagi kita. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Teringat akan anugerah yang membebaskan kami dari beban hukum Taurat. Tolonglah kami untuk teguh dalam iman kami, merangkul kebenaran Injil yang mempersatukan kami di dalam Kristus. Semoga kami dengan berani menjalani identitas kami sebagai anak-anak-Mu, mengasihi sesama seperti Engkau telah mengasihi kami, dan tidak pernah mengkompromikan pesan keselamatan. Kiranya janji-janji-Mu menjadi jangkar bagi jiwa kami. Amin.